Sebagai bagian dari mekanisme keadilan restoratif, Kejaksaan Negeri Flores Timur melakukan profiling terhadap tersangka. Tim menempuh perjalanan sekitar 3 jam menuju Kabupaten Sika. Dilanjutkan penyeberangan menggunakan kapal kecil selama 45 menit untuk melihat secara langsung kondisi kehidupan dan lingkungan sosial tersangka. Kalau si Arul ini kesehariannya, kegiatannya selama ini gimana Bapak? Bisa dijelaskan? Kalau Arul mungkin saya lebih tahu ya, saya sebagai ibu. Kalau Arul kesehariannya, kalau selama dia liburan, saya sebagai demam, dia banyak dalam kadang baru jalan mabuk-mabuk atau teriak tidak, malah dia tambah rese kalau dengar orang yang ribut di luar atau saudaranya di dalam rumah. Tidak suka saja, jauhnya dia jalan bukan di mana, itu di pamannya sana, kalau tidak di neneknya di dekat masjid, kalau tidak duduk main HP di jembatan. Kalau Arul, setahu saya itu orangnya baik, pendiam, karena saya tahu persis dia dari SD sampai SMP sampai kuliah itu orangnya baik. Kemudian untuk di masyarakat, orangnya juga dia tidak pernah berbuat kesalahan di masyarakat. Saya PJ Kepala Seko Jedoi menyampaikan terima kasih atas kunjungan terkait dengan pemulihan restoratif justice terkait anak kami Arul yang saat ini mungkin sementara dalam proses hukum. Harapan kami restoratif justice ini ada kebaikan bagi anak kami. Dengan program restoratif justice ini mudah-mudahan dia kembali ke masyarakat lebih baik lagi dari sebelumnya. Baik Bu, mungkin Ibu bisa sampaikan harapan Ibu kepada kejaksaan. Harapan saya, anak saya tolong permudahkan masalah ini secepatnya, bantu kami. Kami kan orang susah. Selanjutnya, tim Kejaksaan Negeri Flores Timur melakukan profiling kedua terhadap tersangka berikutnya sebagai bagian dari mekanisme keadilan restoratif. Anak ini baik orangnya. Keseharian Neba menjual sayur-sayuran, buah-buahan di pinggir jalan. Neba sehari-harinya itu anaknya baik. Sering interaksi dengan tetangganya baik, dia punya anak, rajin ke gereja, kita doa KBG malam juga dia rajin berdoa. Hari ini kau berdamai dengan dirimu sendiri. Kau maafkan semua salahmu, ampuni dirimu. Saya sangat menyesal perbuatan saya dan saya juga terima kasih kepada Pak Karel karena selama ini sudah banyak membantu saya, dan Bapak Supran saya juga minta maaf karena selama ini sudah baik dengan saya, tapi kami sendiri yang tidak tahu berterima kasih. Kepada kedua orang tua saya juga saya sangat minta maaf, menyesal karena tidak pernah mendengar kataan kedua orang tua saya, dan selama ini juga saya sangat melawan kepada mereka. Sekali lagi saya minta maaf, terima kasih. Maafkan semua yang lalu, ampuni hati kecilmu. Luka-luka hilanglah luka, biar tentram yang berkuasa. Kau terlalu berharga untuk Pasal 1, pengakuan bersalah dan permohonan maaf. Pihak pertama secara sadar dan tanpa tekanan mengakui telah melakukan tindak pidana penggelapan terhadap pihak kedua dan mengakui bahwa perbuatannya tersebut salah dan melanggar hukum. Ayat 2, pihak pertama dengan tulus ikhlas menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak kedua dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa depan. Hebat dia, terus menjagamu dan sayangimu. Suarakan, bilang padanya jangan paksakan apapun. Suarakan, ingatkan terus aku makna cukup. Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP /N-3-13/EOH-2/08/2026 Kepala Kejaksaan Negeri Flores Timur membaca menghentikan penuntutan perkara pidana atas nama tersangka Teresia Neba Fernandes alias Neba alias Putri dan tersangka Harun Al-Rasyid Ladaeng Tiri alias Arun karena tercapainya penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif.
atas nama pemerintah Kabupaten Flores Timur menyampaikan apresiasi dan ucapan banyak terima kasih kepada penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Flores Timur yang pada hari ini memfasilitasi penyelesaian perkara pidana penggelapan ini melalui mekanisme restoratif justice. Mudah-mudahan ke depan media ini atau ruang ini selalu ada untuk masyarakat sehingga penyelesaian dan perdamaian ada lebih kedua belah pihak. Semoga dari kejadian ini menjadi lebih baik, menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depan, dan bisa menjadi pribadi yang baru dan juga bagi masyarakat dan kawan terdekat. Saya mau memberikan pesan kepada keluarga saya yang telah melakukan kejahatan ini supaya jangan mengulangi perbuatan itu dan mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan sehingga kita hidup lebih baik. Semoga Neba dengan si Arul depan yang tetangga juga yang terbaik semua. Dalam perkara hari ini restorasi saya dianggap sebagai korban, tapi dengan adanya peristiwa hari ini saya secara pribadi memberikan maaf yang sebesar-besarnya dan juga menerima maaf kepada kedua pelaku dengan harapan bahwa peristiwa hari ini tidak boleh terulang lagi pada hari-hari yang akan datang untuk kedua pelaku. Jadi saya sebagai orang tua juga mohon maaf dan berterima kasih terhadap Bapak korban. Sekali lagi Bapak saya mohon maaf terhadap anak saya yang telah dia buat. Harapannya ke depan mudah-mudahan anak kami bisa berubah tingkah laku lebih baik. Jangan lagi terpulang seperti hal yang sama. Saya bisa berbuat saya berjanji saya akan berbuat lagi. Saya Saya sangat berterima kasih kepada Kejaksaan karena sudah membuka ruang pada hari ini, dan saya sangat berterima kasih kepada korban karena ingin membuka ruang damai kepada kami. Mudah-mudahan janji kami dapat diterima oleh Kejaksaan Agung. Terima kasih.